Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, dan juga sampai kita masih diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurah kepada baginda kita, baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, hingga kepada kita selaku umatnya, dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya di akhir zaman. Sebelum melanjutkan khutbah pada kesempatan siang hari ini, saya sebagai khatib berpesan terutama kepada diri khatib sendiri dan kepada sidang Jumat sekalian pada umumnya, untuk bersama-sama selalu mempertahankan keimanan dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya ketakwaan dan keimanan yang menjadi ukuran ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Jihad yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini yaitu adalah momen, yaitu bagi orang tua yang masih memiliki anak yang masih menempuh pendidikan. Sekarang ini sudah mulai kembali anak-anak kita masuk kembali ke sekolahnya masing-masing, ataupun yang mondok sudah kembali kepada pondokannya masing-masing, ataupun sekolah-sekolah lain-lainnya yang bertepatan dengan di semester ini anak-anak sudah kembali lagi memulai pendidikannya. Kita selaku orang tua yang memiliki anak-anak, alangkah baiknya kita selaku orang tua mengingatkan kembali visi dan misi dalam mendidik anak dan melihat posisi anak dalam syariat Islam. Sebagai acuannya, tentu kita bisa merujuk informasi Al-Quran dan hadis dan penjelasan, yaitu penjelasan para ulama. Kaitan dengan posisi anak, para ulama salah satunya pada kitab At-Tabari dalam tafsirnya jadi 23 halaman 423 menyebutkan bahwa ada sejumlah posisi anak, yaitu posisi anak selaku anak kita sebagai kita orang tuanya. Yang pertama, anak itu adalah sebagai ujian dan amanah bagi orang tuanya yang harus dijaga untuk kelak dipertanggungjawabkan, dirawat dengan sebaik-baiknya, diberi asupan makanan yang baik, dan juga tentunya harus halal, serta dididik secara islami agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbakti kepada orang tua dan tangguh menghadapi masa depannya nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Dalam hadisnya Rasulullah SAW juga menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Yang artinya setiap anak yang lahir dilahirkan atas fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Karena itu jamaah rahimakumullah, baik dan tidak baiknya seorang anak bisa dibilang tergantung didikan dari orang tuanya. Tak heran jika didikannya baik, anak kelak menjadi penyejuk hati dan penyejuk jiwa, serta menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Hal ini seperti yang diharapkan dalam doa Al-Quran yang kerap kita baca setelah selesai sholat, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Namun jamaah kaum muslimin rahimakumullah, capaian seperti itu tidak lahir begitu saja. Dibutuhkan perjuangan yang keras dari kita selaku orang tua untuk mengasuh, membina serta mendidiknya, bahkan mengorbankan biaya yang tak sedikit. Juga yang tak kalah pentingnya adalah doa, baik dari kita selaku orang tua maupun dari orang-orang soleh. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, posisi anak, yaitu adalah anak sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan kebahagiaan dan semestinya disyukuri orang tuanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 49-50, lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Yang artinya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Sejalan dengan itu, anak dapat memberi kebahagiaan karena menjadi perhiasan sebagaimana yang disebutkan ayat lainnya, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal bagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Namun jemaah kaum muslimin rahimakumullah, perlu diingat pula, jangan sampai ada kecintaan berlebihan terhadap anak-anak hingga membuat kita terlena dan mengabaikan hal-hal yang membahayakan dan merusak masa depannya. Karena itu, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar kekayaan dan keturunan tidak sampai melalaikan para hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Hadirin rahimakumullah. Dan yang ketiga, anak adalah sebagai penerus keturunan. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian orang tuanya. Terlebih anak yang soleh, yakni anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan, ketakwaan,
dan kepasrahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tentu dapat memberikan manfaat kepada sesama. Kesolehan itulah yang akan menjamin terkabulnya doa dan impian kedua orang tua terhadap anak, sebagaimana dalam kisah Nabi Yakub, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubul mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat, anak sebagai ladang pahala kedua orang tuanya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasah, illa min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang artinya, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Namun siapa sangka jika orang tua teledor dalam mendidik anak, maka bukan mustahil anak akan menjadi musuh orang tua. Hal itu juga diperingatkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Yang artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Sebagian mufassir menjelaskan, maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa taala, merintangi jalan ketaatan kepadanya. Mufassir lain mengungkapkan maksud sebagai musuh di sini adalah musuh seperti yang terjadi pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum." Artinya, karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, itulah 4 posisi anak sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Semoga anak kelak menjadi anak-anak yang beriman, berbakti, dan berguna bagi sesama. Semoga anak-anak kita tentunya memiliki anak yang menjadi qurrata a'yun alias atau penyejuk hati jiwa orang tuanya, menjadi hiasan mata yang berpengaruh mulia hingga menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Namun tentu saja itu semua bukan sekedar doa dan harapan, tapi harus dibarengi dengan usaha keras dan jerih payah yang luar biasa dari kita selaku orang tuanya. Dan jangan sampai malah sebaliknya anak-anak kita menjadi dosa jariah bagi kita karena salah didik dari kita sendiri. A'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.